Momen indah timnas Indonesia di Qatar jelang berlaga di Piala Asia 2023. Skuad tim Merah Putih dapat jamuan makan malam oleh KBRI di Qatar. Belum bergabung ke timnas Indonesia, nama dan nomor punggung Sen Petinama tetap masuk dalam skuad tim Merah Putih di Piala Asia 2023. Momen Ivar Jenner mendapatkan kue ulang tahun dari pelatih timnas Indonesia. Kedekatan para pemain skuad tim Merah Putih dinilai semakin menjanjikan menatap Piala Asia 2023. Ramai soal pencoretan pemain timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Benarkah ini alasan kuat Coach Sintayong yang membuat ramai di media sosial? Begini kata Adam Ali soal pencoretan rekan sekamarnya Sadil Ramdhani di skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Menatap Piala Asia 2023, 3 target pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong untuk lolos di fase grup Piala Asia 2023 menuju babak 16 besar. Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari skuad timnas Indonesia di Qatar yang mendapatkan kesempatan untuk makan malam bersama KBRI di Qatar. Ya, timnas Indonesia mendapatkan jamuan makan malam menjelang berlaga di Piala Asia 2023. Dalam acara itu, Coach Sintayong meminta supporter percaya pada para punggawa skuad Garuda Indonesia. Diketahui timnas Indonesia sudah tiba di Qatar sejak Minggu 7 Januari 2024 dini hari waktu setempat. Sambutan meriah langsung didapat Rafael Struijk DKK setibanya di Doha, Qatar. Setelah beberapa hari di Qatar, Kedutaan Besar Indonesia di Qatar menyempatkan untuk menjamu timnas Indonesia untuk makan malam bersama Rabu 10 Januari 2024 waktu setempat. Seluruh anggota skuad timnas Indonesia pun turut hadir dalam acara Wisma Duta itu. Hadir dalam acara duta besar itu, tokoh masyarakat dan perwakilan supporter yang tergabung dalam Ultras Garuda Qatar pun juga turut hadir. Sudah lama kita menunggu kesempatan ini. Tidak hanya kami di KBRI, tetapi juga seluruh WNI di Qatar menunggu kehadiran timnas bermain di Qatar, ujar Dubes Ridwan Hasan dalam rilis yang diterima. Coach Sintayong menyampaikan rasa terima kasih kepada KBRI dan supporter timnas Indonesia di Qatar. Kami percaya dengan para supporter dan kami juga berharap supporter percaya dengan para pemain, kata Coach Sintayong. Kami memang sengaja membuat acara ini efektif karena tidak ingin mengganggu persiapan dan konsentrasi timnas, kata Ali Murtado. Kabar berikutnya kini juga datang dari pemain keturunan timnas Indonesia Ivar Jenner yang sempat dirayakan hari spesialnya oleh Coach Sintayong. Ya, Ivar Jenner mendapatkan kue ulang tahun dari Coach Sintayong, di mana diketahui gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner resmi berulang tahun yang ke-20 pada Rabu kemarin 10 Januari 2024. Hari lahir Ivar Jenner pun ini dirayakan oleh segenap staf dan para pemain timnas Indonesia di salah satu ruangan tempat hotel skuad Garuda menginap di Qatar. Awalnya pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong memberikan kue ulang tahun kepada Ivar Jenner dan terlihat biasa-biasa saja. Namun Coach Sintayong yang dikenal sebagai pelatih jahil, kemudian seperti biasa sang pelatih menaruh coklat yang ada di kue ke arah pipi Ivar Jenner. Sadar harus sopan kepada sang pelatih, Ivar Jenner hanya bisa tersenyum ketika dipoles oleh Coach Sintayong. Singkatnya, Ivar Jenner membawa kue ulang tahun tersebut ke meja tempatnya duduk. Baru juga duduk, Ivar Jenner langsung dihampiri oleh rekannya Mark Locke. Kemudian Mark Locke justru melakukan hal seperti Coach Sintayong. Tawa canda pun terus terlihat dalam kesempatan tersebut, di mana kedekatan para pemain dan pelatih pun juga terjalin terus seperti keluarga di sana. Kedekatan ini pun juga dapat dinilai positif mengingat sebentar lagi tim Merah Putih akan menatap Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong sudah memutuskan untuk mendaftarkan 26 pemain yang nantinya akan tampil di Piala Asia 2023. Keputusan ini diambil setelah timnas Indonesia menjalani pertandingan uji coba terakhir melawan Iran pada Selasa kemarin 9 Januari 2024. Coach Sintayong langsung memilih 26 pemain yang nantinya membela timnas Indonesia di turnamen sepak bola terbesar di Asia itu. Dua pemain pun harus dicoret oleh Coach Sintayong. Kedua pemain itu adalah Arhan Fikri dan Sadil Ramdhani.
Pencoretan Sadil Ramdhani sebenarnya cukup mengejutkan. Pasalnya Sadil Ramdhani sebelumnya masuk dalam daftar 26 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia 2023 sesuai website AFC. Dalam halaman resmi AFC saat itu sudah terlihat 26 pemain yang nantinya akan membela timnas Indonesia. Saat itu tidak ada nama Adam Alis dan Arhan Fikri. Dan kini Coach Sintayong disebut-sebut memilih mempertahankan Adam Alis dan mencoret Sadil Ramdhani serta Arhan Fikri. Dicoretnya dua pemain itu oleh Coach Sintayong tentu saja ada penyebabnya. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Sumarji mengetahui hal ini langsung dari Coach Sintayong. Dikatakan olehnya pencoretan Arhan Fikri dan Sadil Ramdhani karena faktor teknis. Selain itu pencoretan kedua pemain itu dilakukan juga karena faktor individu. Di setiap sayap Sadil Ramdhani nampak kalah bersaing dengan Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Sementara Arhan Fikri yang beroperasi sebagai gelandang sulit menggeser rival Jenar McLeod, Marcelino Ferdinand dan Ricky Kambuaya. Belum lagi sekarang Justin Hubner bermain sebagai gelandang bertahan. Ya betul, Sadil dan Arhan dicoret. Pertimbangan adalah teknis, kata Sumarji. Ada kriteria yang dinilai oleh Coach Sintayong. Penilaiannya itu mulai dari teknis sampai strategi, sambut Sumarji. Belum diketahui apakah Sadil dan Arhan Fikri tetap bergabung bersama timnas Indonesia di Qatar atau akan kembali ke Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong kini mulai membicarakan targetnya di fase grup Piala Asia 2023 seusai menjalani beberapa rangkaian laga uji coba di Turki dan satu kali di Qatar. Skuad Garuda diakui akan menjalani laga sulit di Piala Asia edisi ke-18 ini. Pasalnya Indonesia tergabung di grup D bersama sejumlah tim kuat yakni Jepang, Irak, dan Vietnam. Mencoba realistis, Coach Sintayong pun menjelaskan targetnya di fase grup Piala Asia 2023 ialah mengincar satu kali menang, sekali seri, dan sekali kalah. Saya memikirkan satu kemenangan, satu hasil seri, dan satu kekalahan di penyisihan grup, ucap Coach Sintayong. Di mana diketahui kans kemenangan paling realistis bagi timnas Indonesia ialah ketika menghadapi timnas Vietnam. Kedua tim sudah sering bertemu di ajang regional antar negara Asia Tenggara yakni Piala AFF. Bentrokan terakhir Indonesia dan Vietnam terjadi di semifinal Piala AFF 2022. Saat itu kedua tim bermain imbang 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Vietnam kemudian mengalahkan timnas Indonesia dengan skor akhir 2-0 di Stadion Maidin. Pencoretan Sadil Ramdhani dari skuad timnas Indonesia terus menjadi perbincangan. Kali ini Adam Alis buka suara soal situasi saat ini. Sadil Ramdhani secara mengejutkan harus terdepak dari skuad final Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong memutuskan lebih memilih Adam Alis daripada Sadil Ramdhani. Itu artinya Sadil Ramdhani menyusul Arhan Fikri yang namanya juga tercoret dalam skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Adam Alis pun secara terbuka tetap menilai kalau Sadil Ramdhani adalah pemain terbaik yang dimiliki Indonesia. Dia menyampaikan pendapatnya itu di akun Instagram miliknya. Dalam postingannya, Adam Alis mengunggah foto dirinya dengan Sadil Ramdhani. Dia mengatakan kalau Sadil adalah rekan satu kamar terbaik di skuad Garuda. Duet kamar yang luar biasa, kita tahu kamu yang terbaik, tulis Adam Alis. Adam Alis sendiri saat ini dipastikan telah lolos di skuad final Piala Asia 2023. Dia mendapatkan nomor punggung 17 yang tadinya dipakai Sadil Ramdhani di timnas Indonesia. Dicoretnya Sadil Ramdhani juga menghasilkan fakta menarik di mana dia menjadi satu-satunya pemain abroad yang terdepak dari timnas Indonesia. Piala Asia 2023 sudah semakin dekat. Sen Patinama yang pulang ke Belanda sampai saat ini belum bergabung lagi ke timnas Indonesia. Tidak ada nama Sen Patinama saat timnas Indonesia uji coba melawan Iran kemarin. Adapun Sen Patinama diketahui sudah meninggalkan pusat latihan timnas Indonesia sejak akhir tahun lalu. Pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong memang mengizinkan Sen Patinama meninggalkan Garuda untuk sementara waktu untuk ibundanya. Namun Coach Sintayong juga tidak bisa memastikan kapan pemain bek sayap itu akan kembali. Pelatih asal Korea Selatan itu pun tidak bisa memaksakan sang pemain untuk cepat kembali ke tim. Menariknya, Sen Patinama yang sudah lebih sepekan absen dari pemusatan latihan dan laga uji coba skuad Garuda, namun nama Sen Patinama masih bertengger kokoh di daftar resmi timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tak hanya namanya saja, nomor punggung sang pemain juga sudah ditetapkan di skuad tim merah putih. Tentu hal tersebut menandakan bahwa sang pemain akan tetap hadir untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023, di mana nama dan nomor punggung yang terdaftar dalam skuad tim merah putih menjadi tanda bahwa Sen Patinama tidak akan absen dari skuad Coach Sintayong. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.